Jadi jangan seneng gitu. Lihat Iya. orang safar ke Amerika Latin, Nah, Sat, katanya perempuan itu adalah makhluk apa namanya visual makhluk ini apa namanya ya pendengaran tuh loh. Audio. Pokoknya makhluk yang suka di segala macam gitu. Nah kalau laki-laki kan makhluk visual Tat. Nah ketika misalnya ada perempuan memberikan perhatian ke laki-laki, ini berarti ada sesuatu Sat. Maksudnya perempuan yang nggak halal buat dia atau gimana? Iya. Oh iya jelas lah. Misalnya tadi kita kan sebelum ini membahas masalah ya sering terjadi ada sesuatu antara bahkan sudah masing-masing orang sudah punya pasangan. Iya, betul. Tapi ketika ada salah satu dari mereka memberikan perhatian lebih ke orang, berarti itu ada sesuatu, Zat. Iya, kan makanya sama Allah laki-laki begitu juga dengan perempuan sebetulnya diperintahkan untuk menjaga pandangan matanya. Karena semua di awal tuh dari pandangan mata. Kalau kata para ulama itu al-basar atau an-nadhar itu bariduz zina. Yang namanya pandangan mata itu memang pengantar kepada perbuatan zina. Jadi kalau misalkan laki-laki melihat apa yang diharamkan, kemudian perempuan juga sama. Kemudian lebih dari itu, bukan hanya sekedar pandangan, tapi kemudian memberikan pendekatan atau isyarat atau kode lah bahasanya segala macam, baik sharing nomor telepon, sapa, ucapan salam atau apapun. Karena tahapan itu kata para ulama dari pandangan, kemudian kalam, kemudian ketemu, kemudian sentuhan, pada zina. Alah sudah fasenya begitu. Fasenya begitu ya. Waktu syaitan itu begitu sudah. Nggak langsung jedek gitu saja. Iya, apalagi kalau laki-laki dan perempuan yang nggak menjaga diri sudah selesai. Mungkin Yang nggak laki- langsung jedek, tapi lebih Proses, cepat aja, lebih lebih cepat cepat. prosesnya. Iya. Apalagi kalau misalnya laki-laki memberikan harapan nih. Apalagi beliau sebagai seorang ustadz kan, misalnya ada umahat atau akhwat, tes. Kalau ustadz membuka sesuatu, bahaya itu. Karena fitnah ini kan menimpa siapa aja. Nah, Dan laki-laki itu dan perempuan juga diperintahkan untuk menjaga. Ya, ngasih jarak, ngasih batasan. Banyak orang tuh alasannya nggak enak. Kalau kita ini nanti dianggapnya kasar, dianggapnya nggak sopan, nggak ada, itu nggak dia, akhlak. Ustadz. Takutnya dianggap nggak sopan, Ustadz. Iya. Padahal di situ ada penjagaan yang sangat luar biasa dalam syariat. Ya kan? Dan kalau memang tidak ada keinginan maksiat, buat apa kemudian memberikan atau membuka pintu gitu? Saling pandang-pandangan atau kemudian memberikan isyarat dan seterusnya. Mungkin butuh teman curhat, Kalisan? Hah? Mungkin butuh teman Kan curhat. ada suaminya. Ada. Kalau suaminya nggak, kan ada Allah. Bukan berarti harus ke laki-laki yang kemudian Ada orang tidak ada. tuanya ya. Ada orang tuanya. Dan ini setan bermain di sini. Ada kopi kan? Ada. Oh, lanjut, Tat. Ya lanjut. Dan kemudian ini akan menjadi sesuatu yang digoreng lah sama setan tuh, karena setan menikmati sekali proses di mana mereka menjerumuskan laki-laki dan perempuan yang sudah berpasangan ke dalam maksiat dan memisahkan dengan pasangannya masing-masing. Udah itu Target prestasi itu, bang. target Wah besar. udah ini closing itu deh. Closing. Closing kalau sampai cerai itu closing sudah selesai. Berarti nggak ada jaminan orang yang sudah berkeluarga itu selamat dari hal yang begini, Zat. Ketika dia tidak menjaga diri. Ketika dia tidak menjaga diri. Iya. Dia wajib menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka Allah. Jadi laki-laki itu suami harus punya giroh, cemburu sama istri. Termasuk tidak ada jaminan orang yang sudah ngaji pun terbebas dari. Karena gini emang, orang ngaji itu bukan berarti dia bebas dari campur tangan setan. Iya. Justru setan lebih ingin menghancurkan orang-orang yang seperti itu. Setannya yang turun juga pangkatnya lebih tinggi ya. Makomnya lebih tinggi. Berpangkat lah. Makamnya lebih tinggi. Karena tugasnya lebih berat. Lebih berat. Iya. Dan ketika mereka berhasil ya prestasi buat mereka. Ya kan nggak ada yang bebas dari godaan setan. Bahkan godaan itu bisa juga ada di dalam rumah kan Tate? Kayak tadi kan kasus sepupu. Iya betul. Sama ipar. Iya. Ya, bisa. Kan makanya Nabi bilang alhamdulillah kan. Iya. Karena memang impact dari kemaksiatannya seperti kematian, membinasakan, menghancurkan, aib seumur hidup, Ya Allah. kehormatan hilang, sudah nggak bisa dikembalikan, nggak ada yang bisa diperbaiki. Keluarga berantakan. Keluarga berantakan, Nasab acara kacakan ya. asam acak, anak hancur kehormatannya. Ketika dia menjumpai ayahnya atau ibunya berzina, dan orang mengatakan ayah dan ibunya penzina, alas, hanya untuk kenikmatan sesaat, tapi kemudian dia menghancurkan hidupnya selamanya. Ya Allah. Betul, Allah menerima taubat, tapi dia nggak memikirkan impactnya buat dirinya, buat keluarganya. Jadi bukan sesuatu yang sederhana, Bro. Tapi semua penyebabnya karena nggak jaga diri. Nggak jaga diri. Kan sebenarnya pilihan. Maksudnya selama kita berjuang keras karena Allah dan minta pertolongan Allah, kita bisa kok menghindar dari itu. Cuman kalau kita nggak menjaga diri, seakan kalau sudah ngaji itu bebas dari zina, Oh.
Kemudian papasan dengan lawan jenisnya tuh santai aja, tenang. Oh, dia Apalagi bercadar. sedang ngaji. Ya. Cadaran lewat, Masya Allah. Jilbab berkibar-kibar. Wah, Masya Allah. Kan bahaya. Wangi lagi. Iya, kemudian dia tidak menjaga batasan syariat seperti keluar rumah tidak pakai minyak wangi yang Iya. semerbak. Dia menggunakan yang semerbak. Sudah fitnah. Dan setan akan berusaha keras. Jangan dibuka lah. Jadi memang logikanya itu kalau yang sudah berusaha baik saja tetap digoda, bagaimana dengan orang-orang yang menjauh dari kebaikan? Itu akan lebih dahsyat lagi, lebih mudah lagi gitu. Apalagi makin mudah ini di mana-mana ya. Makin mudah. Makin mudah. Kesehatan di mana-mana. Makin mudah. Gampang di ini, Ngeri. diakses. Gampang diraih, gampang diakses. Tapi Ustaz, di zaman sekarang ini Ustaz, kan banyak orang yang sudah hijrah nih. Tapi mereka hijrahnya tapi kok masih ini Ustaz, masih kayak menampilkan diri kayak it is me gitu di medsos kayak begitu lah. Hijrah nih gitu. Itu gimana Ustaz? Iya. Itu kan akhirnya menimbulkan orang pengen aja pengen cari sesuatu orang itu gitu Ustaz. Nah, kalau anda nggak salah ya, Al-Imam Abdullah Mubarak itu pernah mengatakan, "Ma sadaqallah man arada syuhrah," atau kama qala. Nggak jujur keimanannya sama Allah. Mereka yang menginginkan ketenaran. Jadi pengen achieve pengakuan orang. Itu kan syuhrah. Validasi. Nyari validasi. Caranya atau bentuknya gimana kalau sekarang media sosial? Alas, menampilkan dirinya atau apa. Intinya semua memang urusan hati. Tapi ketika dia menginginkan itu, achievement dari orang dan segala macam, berarti nggak jujur imannya sama Allah Subhanahu. Apapun penampilannya, apapun kasih. Ini yang sebetulnya harus kita takut tuh ini sebenarnya. Ini menghancurkan betul-betul, binasakan. Karena percuma penampilan kita baik, tapi kemudian hati kita tidak baik-baik saja kan sayang. Sedangkan yang dinilai sama Allah secara khusus dan yang menentukan kan hati. Illa man atallah biqalbin salim. Yang selamat itu yang datang kelak pada hari kiamat dengan hati yang selamat. Ini yang saat ini ya menurut Ana. Dan Ana pun berjuang terus keras untuk mengatur hati Ana. Itu yang banyak tidak diperdulikan ini sekarang. Kita ini kalau ke kajian, yang diurusin penampilan. Tapi bukan menata niat ketika berangkat kajian atau ketika di kajian. Sibuk foto dari belakang atau foto dari atas gitu, tulisan OOTD sekarang ya. OOTD. Iya, dan subhanallah lah, angle-angle-nya diperhatikan, tapi suara kajiannya tidak diperdulikan. Dia sibuk dengan dirinya sendiri. Kenapa? Apa yang dikejar sudah? Meskipun terkadang selewat nggak kelihatan apanya. Gitu. Iya betul. Dan kemudian Ada sering dapat cerita. Kadang-kadang khususnya kalau di tempat akhwat itu gambar layarnya mati, protes. Ustadznya nggak kelihatan. Padahal kan datang buat apa? Buat kajian. Ya kajian suaranya kedengaran sudah jelas. Beres. Gitu. Jadi subhanallah, kita harus benar-benar ngecek lagi nih. Gitu, Bah. Karena memang betul seperti antum bilang. Kadang-kadang nggak sadar gitu. Mungkin nggak sadar dia bahwa dia sedang menjauh sebetulnya. Seperti mendekat, padahal dia sedang menjauh dengan apa yang dia lakukan. Karena niatnya makin nggak lurus ya. Niatnya makin nggak lurus. Udah hijrah tapi nyari validasi diri kan. Iya. Berarti benar bahwa ketenaran itu apa? Membahayakan tuh benar tadi. Betul, banget. Banget. Lebih baik tidak tenar itu selamat gitu benar. Sahih, betul. Karena memang lebih ikhlas. Dan hampir semua salafus saleh itu mereka berharap tidak dikenal. Imam Syafi'i kalau kitab-kitab saya ini bisa dinisbatkan kepada orang lain, ya lebih baik begitu. Bukan ke saya gitu. Saking khawatir dengan niatnya. Sufyan Ats-Tsauri kan mengatakan yang paling berat saya perbaiki itu qalbi. Iya. Yang paling berat kata dia. Karena tataqallab alayya, jadi bolak-balik dia. Imam Amirul Mukminin fil hadits julukannya. Itu masih takut ya kita siapa? Siapa? Selamat dari itu gitu. Kita ya berat ya. Rapuh. Ustaz, ini anak terkadang merasa khawatir, Ustaz. Iya. Khawatir diri sendiri lah ketika melihat di beberapa kegiatan lah, misalnya beberapa kegiatan ketika ada kan kalau kegiatan itu ada ikhwan, ada akhwatnya, nah pasti itu berpasang-pasang Ustaz. Karena kan kurang lebih yang panitia ikhwannya suaminya, yang panitia akhwat biasanya jadi
jadi panitia istrinya lah ya gitu. Terkadang ketika sudah lama di satu kegiatan, karena memang sudah sering dan ini udah tahu istrinya ini sudah tahu suaminya ini, terkadang suka Akhirnya jadi nggak ada batasan. Betul, Ustaz. Nah, itu bahaya. Bahaya karena membuka pintu dan celah keburukan. Karena nggak ada yang bisa menjaga diri sendiri. Syaitan di mana-mana tuh. Syaitan di mana? Meskipun pasangan kawan sendiri, sahabat sendiri, syaitan nggak akan diam. Itu baiknya Hindari interaksi dengan batasi, betul-betul batasi. Hindari, kalau bisa hindari, sudah. Ya urusan kita sama pasangan kita. Kalau ada kepentingan ya bilang sama istri kita untuk menyampaikan pada siapapun lah di antara kawan-kawannya. Karena jangan pernah menganggap bahwa itu ringan. Gitu. Maksudnya mesti selamat gitu. Karena sepupu aja bisa kejadian ya tadi. Nah, iya sepupu aja bisa kejadian. Emang Temen kejadian. nih, Iya. Sepupu istrinya menzinahi. Jadi ada seorang laki-laki tuh istrinya dizinahi oleh sepupunya sendiri berkali-kali. mungkin Iya, berkali-kali. Berkali-kali Waki ya? berulang, waki terjadi. Waliyadzubillah. kalau ke arah situ mungkin agak jauh lah Ustaz ya. Iya. Cuman ketika Artinya fasenya itu akan digiring oleh setan sampai ke sana. Mungkin nggak sampai ke sana, tapi usahanya setan nggak pernah menjerumuskan manusia itu berhenti di tingkat level dosa yang ringan. Dia akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Karena itu achievementnya setan itu. Setan, ya. Prestasi buat setan. Prestasi. ketika Mungkin kita nggak kebayang, wah kayaknya nggak sampai ke sana. Kata siapa? mungkin ketika dia berpikir, oh suami si itu mah lebih perhatian ya. Iya. Oh, istri itu mah lebih care ya. Nah, itu juga sudah. bahaya. Sudah itu udah kebuka tuh pintunya tuh. Rumput apa tadi bang? Rumput tetangga. Lebih indah daripada Rumput sendiri. rumput Berarti sendiri. salah satu penyebabnya juga gini, Sat. Ketika ada pasangan suami istri, sudah ngaji lah, terus ada misalnya si istri atau si pasangannya lah ini mengupload kemesraan di medsos. Ini kan perempuan-perempuan ini lagi melihat nih. Nah, iya. Wah, ini perlu nih Di samber. disambar. Sudah perhatian. Family man banget ya gitu kan. Romantis banget. Idaman ya. sekali. Idaman Idaman sekali. Sudah berarti sudah tervalidasi lah istilahnya. Apalagi pamernya sambil makan di restoran-restoran mewah banyak uangnya. nih. Oh, masya Allah, iya. Kenyang ya. Iya, apalagi katanya sekarang lagi ada fenomena akhwat muda lagi nyariin suami orang yang takjir, yang perhatian segala macam karena katanya sudah Apa? sudah teruji. Gitu. Wah, Nah, dan kemudian kalau ketemu kemudian dengan pasangan atau laki-laki yang tidak menjaga dirinya ya terjalinlah hubungan yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya nggak ada yang aman. Nggak ada yang selamat. Selama dia tidak menjaga dirinya tidak ada yang selamat. Maka yang wajib dilakukan apalagi di masa seperti ini yang kita bilang tadi banyak fitnah. Penjagaan itu nomor 1. Soalas. Kalau memang kita tidak sanggup atau maksudnya tidak sanggup menjaga diri kita jika pasangan kita cuma satu, jangan maksiat. Menikah lagi sebaik mungkin. Maksud Ana, karena banyak laki-laki dan perempuan akhirnya pikirannya pendek. Wah, Ana nggak bisa nikah lagi, ya maksiat aja lah. Nanti tinggal taubat, kemudian tinggal minta maaf sama pasangan. Oh nggak gitu. Siapa yang bisa menjamin kemudian dia bisa kembali lagi pada titik yang baik setelah dia taubat? Siapa yang jamin dia bisa bertobat ya sebelum umurnya. Iya. Bisa jadi dia setelah bermaksiat dia terus bermaksiat dan tidak pernah kembali lagi. Dan itu banyak. Berarti Atau mati dalam kemaksiatan. Nah, waliyadzubillah, apalagi. Berarti Udah maksiat capek-capek satu berjuang, menghasil- jaga iya. diri, terakhir jebret. Berarti maksiat itu menghasilkan maksiat yang lain saja. Sahih. Maksiat melahirkan. Nggak pernah puas sehat ya, dengan satu dosa itu teh. Makanya di antara makna khutuwati syaitan itu syaitan selalu menjerumuskan manusia itu pelan-pelan dan dengan langkah-langkah yang banyak. Samaan banget sudah. Samar banget. Dimulai dari paling sederhana. Samar alus. Halus. Halus. Sampai kita menganggapnya hal yang biasa. Hal yang biasa. Nih. Jadi ini aja santai. Dan ini masalah kita sekarang itu fenomena sekarang yang menurut Ana ya. Kita ini merasa aman. Merasa aman dari fitnah itu merasa aman. Merasa sudah ngaji, merasa aman. Ustaz. Sahih. Merasa tauhid kita itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita, enggak. Justru muwahhid ini yang paling mengkhawatirkan dirinya terus sampai dia dijemput dengan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu sampai titik itu. Makanya Nabi aja khawatir. Ini di zaman para sahabat kan, ketika Nabi bilang hak Allah atas hambanya, atas hamba atas Allah, dijelaskan bahwa ketika seseorang mentauhidkan Allah, tidak menduakannya, ini selamat dari azab Allah. Kata Mu'adz, perawi hadis,
Saya sampaikan ya, kabarkan sama manusia yang lain, jangan. Fayattakilu. Jangan. Pada saat itu Nabi melarang. Kenapa? Nabi khawatir orang bersandar sama perkara ini aja. Akhirnya maksiat dia tetap jalan. Ibadah asal-asalan. Karena merasa apa? Tauhid. Sahabat kita nggak ragu dengan iman mereka. Tapi Nabi khawatir. Nah kita sekarang kerasa nggak kerasa, banyak yang seperti itu. Banyak. Merasa Ya, sudah, aman lah. merasa sudah bertauhid. Iya sudah. Masyarakat yang lain Tauhid. sikat. Dan betul Iya. kekhawatiran Nabi Ustaz ya. Ketika hadis itu Tersampaikan. ya Iya. Banyak. Makanya Cukup meyakini aja udah cukup ya. sahih. Yang penting nggak berbuat syirik. Iya, nggak berbuat jahat sama orang lain. Dan mereka lupa bahwa tauhid hancur oleh kemaksiatan. Dan ketika hancur, apa yang menjamin bahwa dia akan dikembalikan lagi sama Allah Subhanahu Ya wa Allah. taala? Ngeri. Itu yang serem, banyak kan saudara-saudara kita yang kemudian Rasulullah SAW dan Allah memberikan hidayah, tapi dulu mungkin di titik yang paling depan di antara kita, tapi sekarang entah di mana. Hilang, ada banyak Tat. Bahkan kemudian mungkin kita tahu dia sedang berada di titik yang paling rendah dan nggak kembali lagi kita. Itu yang harus dikhawatirkan oleh setiap orang yang beriman. Ya kadang-kadang kita ngaji wasilah dia, iya. tapi dia sendiri sekarang yang Iya, Iya. banyak gitu. Banyak. subhanallah. Nah itu yang menyeramkan. Di channel Boleh Mengaji ada video yang anak kasih judul banyak istilahnya hukum suami jarang memberikan nafkah seks, Ustaz. Yang komen tuh banyak banget, ada yang komen begini dan banyak komennya. Apa mencari sesuatu yang lain lagi? Paham maksudnya ya? Apa mencari batang lain lagi kayak gitu. Itu banyak banget Tat, karena ya kayak gitu loh Ustaz. Berarti kan ya Allah, ngeri. Iya, memang faktualnya seperti itu. Karena semua itu karena tidak menjalankan syariat sebagaimana mestinya. Udah itu aja. Karena kita ini diperintahkan sama Allah memperbaiki hati dulu dengan tauhid dan seterusnya, agar kemudian seluruh anggota tubuh kita itu tunduk di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Khudu. Perintah dijalankan, larangan dijauhi. Bukan hanya sekedar ibadah aja, maksudnya sekedar ibadah mahdhah, bukan. Tapi semuanya. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa jadi ahlu tauhid itu sholat, puasa, bas, itu aja titik. Enggak. Luas dalam semua sisi kehidupan. Makanya kita kan sering lihat orang rajin ke masjid, rajin ke mungkin majelis ilmu, tapi ketika berhadapan sama perempuan, Wah, keteteran. karena Apalagi ganteng. mudah-mudahan artinya dia nggak menjaga dia. Macam-macam lah kita tahu lah ya. Artinya dia merasa aman. Nah ini masalahnya. Udah merasa cukup ya. Merasa cukup. Padahal, Itu jalan setan saja. nah ya, padahal kalau kita lihat isyarat dari Allah ketika Yusuf alaihissalam digoda oleh Imratul Aziz. Hammat bihi wa hamma biha. Jadi perempuan itu punya keinginan yang besar kepada Yusuf. Yusuf pun di titik terakhir Ada keinginan. sebelum Islam ada muncul. Karena digoda terus kan. Dan kesempatannya besar. Kalau bukan dia termasuk orang-orang yang ikhlas gak selamat. Bayangin tuh Nabi itu gitu. Nabi yang sudah Nabi aja menjaga bergoda. dirinya di titik terakhir, apalagi sama kita. Mas Endi. Itu yang sudah lari, disobek dari belakang, ditarik sampai sobek. Artinya nggak mau, dia nggak mau menjawab. Tapi ada apa namanya? Ada sebagai terbesit. manusia. Apalagi yang goda speknya spek bidadari ya. Jauh kali kok bidadari. Ya, spek bidadari kita ya. Bidadari kita. Aduh. Berarti Ustaz, kita memang butuh pertolongan Allah Ustaz ya, untuk menjaga diri kita ya. Oh jelas. Tanpa Allah kita nggak bisa apa-apa dah. Dan jangan pernah merasa aman. Udah gitu aja intinya. Apalagi di zaman yang dahsyat godaannya, dahsyat fitnahnya, samar antara yang hak sama yang batil. Betul-betul semu lah. Dan semua tersedia gitu tadi. Tersedia. Yang segala Aksesnya macam terbuka casingnya. lebar. Dengan segala macam Akses juga terbuka. akses terbuka. Jangan merasa aman kalau sudah mengaji gitu. Akhwat pun begitu. Kadang-kadang berkibar-kibar berjilbab di depan kita doang. Ustaz, kalau misalnya kita ngobrolin Ahwat Ustaz, kan kalau misalnya tadi kita ngobrol ketika suami menginginkan, Mereka menginginkan ya, apa ini nih? menginginkan ketika suami menginginkan maka istri itu harus siap Ustaz. Nah sekarang kan banyak tuh ahwat-ahwat yang selingkuh dengan suami orang apa segala macam dengan alasan suaminya tidak memperhatikan suaminya ketika ini. Nah kewajiban suami ketika istrinya terkadang mau juga nih Ustaz. Nah kewajiban suami itu apakah sama seperti Sama, menunaikan haknya.
menunaikan haknya. Karena Bisa lagi nggak mood, Ustaz. Bisa jadi nggak lagi mood gitu. tapi itu hak. Hak ya. Hak, dan itu kewajiban suami. Karena sebagaimana suami punya kebutuhan, istri pun punya kebutuhan. Dan menikah itu adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Jadi jangan sampai kemudian kita menuntut pasangan kita, kemudian kita tidak memberikan apa yang menjadi hak pasangan kita. Karena itulah makna asyiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Gitu loh, Bang. Jadi khawatirnya gini, kita kayak dianggapnya tuh wah nuntut terus. Sedang enggak, laki-laki itu perintah Allah, perintah Rasulnya terhadap laki-laki itu melakukan yang baik, yang ma'ruf kepada pasangannya. Ya. Dan istri itu haknya istri. Memang ada istri-istri yang gak mau diperlakukan baik sama suaminya, ada memang. Jadi menolak dia ada laki-laki yang sudah maksimal tapi kemudian dia tidak ya karena dia mungkin bermaksiat sama Itu Allah istri yang Subhanahu wa Ta'ala. aing mau gitu. Mungkin jelmaan gitu. Aing mau. Nah, ya. Jadi dia melihat suaminya baik itu, wah saya nggak suka laki-laki seperti ada yang begitu. Karena dia suka bad boy ya. Itu ada yang prinsipnya gitu. Mungkin itunya beda tatapannya. Iya. Dan itu menunjukkan isi hatinya. Gitu. Bagaimana bisa perempuan lebih suka laki-laki yang Banyak. yang maksiat? Kan aneh. Kalau dia juga bukan ahli maksiat gitu. Jadi hati-hati gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah, ketika itu yang tadi kebutuhan itu ya berikan. Paksakan. Karena dia punya hajat, punya kebutuhan juga. Dan itu untuk menjaga kesucian dirinya. Meskipun tidak ada ancaman ya, Ustaz? Iya. Tidak ada ancaman secara khusus, nggak ada. Kan kalau misalnya perempuan ada ancaman. Ya, tapi juga bisa masuk ke dalam titik kezaliman bisa. Ketika dia mampu, meskipun mungkin kurang semangat, tapi dia mampu dan istrinya sangat membutuhkan. Sedangkan dia diperintahkan berbuat baik kepada pasangannya, ya kelas. Makanya Nabi itu intim. Karena Nabi tahu istrinya pun punya kebutuhan. Intimate. Nah, Ustaz, Berapapun usianya. sebejat-bejatnya laki. Nih, bilang begini, sebejat-bejatnya laki. Pasti dalam hati kecilnya nggak mau sanak keluarganya atau pokoknya keluarganya lah Iya. Sama bejat juga. Iya. Sahih. Dan ini juga harus difahami oleh perempuan kan? Sahih betul. Dan itu kan yang dikatakan Nabi sama pemuda yang minta izin berzina kan, idzanni bizina. Di masjid, tengah para sahabat datang teriak, ya Rasulullah idzanni bizina. Ya Rasulullah izinkan saya berzina. Bayangkan, ini kan udah, wah kalau kita kan sama juga. Wah siapa? Anak mana nih kan? Langsung ditarik. Nabi Muhammad SAW mengatakan, mendekat. Terus mendekat sampai akhirnya pahanya bersentuhan atau lututnya bersentuhan lutut Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibisiki oleh Nabi Muhammad SAW, Ataradhahu li ummik. Kamu ridho nggak berzina kemudian perzinahan ini menimpa ibumu? Ibumu dizinahi oleh laki-laki. Tidak. Ataradhahu li ukhtik atau li ukhtik untuk saudarimu enggak. Li banatik tidak. Kadzalikan nas, begitu juga manusia. Mereka nggak ridho. Padahal dia minta izin untuk berzina. Berarti ada niatan yang tidak baik pada saat itu. Tapi ketika orang-orang dekatnya kemudian dizinahi, fitrahnya sebagai laki-laki nggak terima. Iya. Maka kemudian Nabi doakan, dipukul dadanya. Allahumma fir dzambah, ya Allah ampuni dosanya. Karena dia berniat untuk wa tahhir qalbah, sucikan hatinya, wa hassin farja, dan jaga kemaluannya. Jaga, lindungi kemaluannya. Dan kata para sahabat, perawi hadis mengatakan tidak ada pemuda yang lebih afif itu artinya yang lebih menjaga kesucian dia, melebihi pemuda itu yang sudah didoakan sama Nabi. Setelah itu, padahal tadinya dia di masjid minta izin untuk berzina sama Rasulullah. Dengan lantang. Dengan lantang. Bahkan kata seorang mafia aja nggak pengen anaknya jadi mafia. Ya? Sahih. Nah itu fitrah. Tapi Ustaz, kalau sudah tahu seperti itu efeknya, tapi kenapa dia masih melakukan nih? Syahwat. Itu ketika syahwat sudah dipertuhankan. Hawa nafsu. Dan si perempuan mau. Gimana? Sama-sama syahwat juga. Sama-sama terjebak ke dalam jebakan yang sama. Si perempuan nggak tahu kalau dia jadi objek di situ saja. Iya. Dan dia tertipu oleh syahwat. Padahal yang menjadi korban terberat dia. Iya. Karena tadi saja setan itu nggak akan diam. Iya. Dan dia menganggap pada saat itu itulah keindahan. Itulah kemudian kesenangan yang luar biasa dan seterusnya. Bahkan di sosmed itu ada wanita wawancara secara terang-terangan gitu, Dad. Bahwa dia memilih mana antara pemuda dengan
orang tua apa om-om gitu. Om-om lah dibilang. Karena apa? Karena dia membiayai, bisa beliin dia handphone. Artinya memang syahwat memang ini. Syahwat dunia. Dunia. Semua penyebabnya dunia, hawa nafsu. Dibilang apa? Sugar daddy. Pilih mana antara ini? Sugar daddy dong gitu. Hati Bang, jangan jadi aki-aki deh. Iya makanya. Aki-aki sugar. Sugar. Bayangin anak muda segitu perempuan. Oh iya. Permen. Segitu itunya, segitu apa? Sallallahu alaihi wasallam. Apa? Segitu apa? Ekspresifnya gitu, menginginkan syahwat dan nggak malu-malu dong. Dan memang itu kan cerminan sabda Nabi Muhammad SAW ya. Dalam tastahi fasna masyid. Kalau nggak memang udah nggak malu, nggak punya rasa malu ya lakukan apa aja yang kamu suka. Maksudnya ya seperti tadi kan, kalau punya malu kan nggak mungkin dia mengatakan saya lebih suka ini dan itu. Artinya sudah hilang rasa malu. Dan itu karena perbuatan dosa. Jadi naudzubillah, dan kasihan sebetulnya mereka. Kasihan, kita ngeliatnya kasihan. benar. Kasihan. Karena mereka tidak terjaga, tidak dijaga, tidak diperdulikan, tidak ada yang mengingkari kemungkaran mereka. Yang saya khawatir sebenarnya bukan itu, bukan pengaruh, tapi pengaruhnya dia ngomong di situ. Betul. Jadi tontonan kan. Inspirasi buat orang lain. Iya, dan ini diupload. Bahkan ada juga podcast wanita dia cerita dengan bangganya dia bermain dengan mertuanya, dengan banyak itu terjadi. Iya, enggak, maksudnya itu kan maha dahsyat ininya efeknya. Kita aja, kita podcast tentang agama aja, kalau kita salah aja kan kita apa diikutin kan, itu bisa bisa jadi dosa jariah kan, apalagi dia kan bangga melakukan dosa. Jadi masuk ke dalam hadis Nabi itu, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, yang menjadi contoh keburukan di dalam Islam, falahu wizruha, dia dapat dosanya, dosa orang yang mengikuti jejaknya kemudian kan, auzubillah min separah ini dunia, bahwa orang tuh tidak malu-malu lagi ngomong dosa ya. Sahih. Ini sudah sampai puncaknya. Sudah, kalau kata Nabi, idza kathrul khabath, ini sudah kerusakannya sudah dahsyat, sudah luar biasa. Dan istri beliau bertanya, anuhliku fina salihin. Dalam kondisi seperti mungkin nggak kita dibinasakan sama Allah, padahal masih ada orang soleh, masih ada kajian, masih ada segala macam. Mungkin idza kathrul khabath, kalau sudah terlalu banyak keburukan, udah. Ya coba aja hitung sekarang, keburukan apa sih yang nggak ada? Semua. Orang terang-terangan berzina di Semua sudah. terang-terangan berzina namanya itu. Kaum Lut sekarang udah nauzubillah makin banyak. Makin dan makin so off, makin so off. Iya. Nah itu sepertinya semakin kita apresiasi mereka dengan menonton podcastnya semakin Bahaya. Itu khawatirnya jadi bentuk support buat mereka. Yang begitu diingkari, dinasehati, dicegah jika mampu. Karena ini nggak bisa. Paling tidak kita punya hujah lah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita sudah menyampaikan kebenaran kepada mereka. Kita sudah berusaha, karena banyak kemudian di antara saudara kita itu terjerumus karena memang banyak orang yang paham memilih diam, padahal mereka mampu melakukan sesuatu. Itu kan repotnya itu. Kita sering nggak sadar itu. Kayaknya mesti balik lagi ke handphone poliponik gitu. Celilit. Semakin tidak berteknologi semakin selamat. Saya. Dan katanya ada yang mulai begitu katanya orang-orang. Dan alasannya nggak syar'i, cuman mereka mengatakan bahwa ini membuat mereka pada titik yang rendah gitu. Mereka berpikir tadinya maju, tadinya luar biasa, tapi ternyata membuat mereka stres, tertekan. Katanya bingung. Smartphone, padahal tidak smart. Tidak smart gitu. Membuat Orang tidak smart. Tidak smart. Enggak, kita tidak smart justru, benar. Iya, betul. Dan itu terbukti secara ilmiah. Gitu. Semakin banyak orang terpaku sama ini, semakin turun kemampuan otak. Benar, apakah orang yang megang handphone gampang dihubungin? Enggak juga. Apakah orang itu quick respon? Enggak juga. Kan hari nggak semakin smart. Benarkah mereka bisa memilah-milah yang ditonton? Betul sekali. Betul. Apalagi iklannya banyak perempuan itu kan. Iya. Tahu semakin, apalah gelap. Pokoknya zaman istighfar lah. Ya, istighfar. Maka salah satu alasan keluar itu adalah menyelamatkan dari fitnah. Dari mana? Dari sosmed. Karena semua sosmed, akun pribadi anak keluar. Saya. Karena itu udah nggak. Ngelihat sosmed udah kayak Sudah kontraproduktif. Share lah, Sat. Syukran. Insyaallah. Setelah dulu kita Iya. Mesti balik.